coming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need to kill a dragon for me. Ooh, I don't need no fairy tale. Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Emma Octavia. Kali ini sesuai judul dan thumbnail yang kalian lihat, aku mau sharing bagaimana caranya kita bisa di endorse dan bagaimana caranya kita jadi selebgram. Karena banyak banget yang DM aku dan WA kalau aku buat WA story nanyain gimana caranya bisa dapat endorsean secara gratis dan bisa jadi selebgram. Oke, kita mulai dari sekarang. Sebelum kita mulai, gimana caranya jadi selebgram, aku mau kalian untuk like video ini dan komen di bawah, serta jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku makin semangat lagi untuk upload video terbaru. Oke, langsung aja ke bagaimana cara kita bisa di endorse. Oke, sebelumnya kalian harus tahu endorse itu apa. Endorse itu adalah suatu kegiatan pengiklanan dari pihak lain yang untuk mengiklankan suatu produk yang bisa diiklankan melalui sosial media seperti Instagram, YouTube, Twitter, atau Facebook. Jadi tergantung siapa yang mau mengendorse dan dia mau di-endorse di bagian apanya gitu. Jadi dalam arti lain, endorse itu adalah kesepakatan kerjasama antara dua individu atau dua orang yang akan bekerja sama untuk mengiklankan suatu produk. Baik produk itu diiklankan melalui sosial media atau dengan cara lain. Untuk kita bisa di endorse itu ada dua cara sebenarnya. Kita bisa dapat endorse secara pribadi maupun secara agensi atau manajemen. Jadi kalau kita secara pribadi, kita langsung dihubungin sama all shop yang berkaitan, atau kita bisa langsung men-DM all shop yang ingin kita endorse gitu. Dan jika kita ingin bergabung ke agensi atau manajemen, kita pasti mengikuti rules yang ada di manajemen tersebut. Keuntungan kita bergabung di manajemen adalah kita ada wadah untuk menampung kita sebagai talent. Jadi kalau misal ada produk atau ada all shop yang mau endorse, kita itu udah tergabung di manajemen tersebut. Jadi kalau misal ada endorse produk, kita bisa ikutan ngelis aja tanpa kita harus cari-cari lagi kita mau minta di endorse sama siapapun gitu kalau kita ikut manajemen. Tapi kalau kita ikut manajemen, kita harus perlu bayar administrasi di awal untuk kita bergabung jadi talent di manajemen tersebut. Sedangkan kalau kita tidak punya manajemen, jadi kita bisa di-endorse secara pribadi. Kalau secara pribadi kita tidak ada yang menghandle, jadi seluruhnya overall kita semua yang menghandle-nya, baik dari mulai pencarian brand atau pencarian all shop itu dimulai dari diri kita sendiri. Syarat kita supaya bisa dilirik orang untuk di-endorse itu adalah mempunyai 1.000 followers. Itu minimal banget, kita harus punya 1.000 followers. Oh ya, selain jumlah followers kita wajib minimal 1.000 followers, kita juga harus mempunyai jumlah like di feed kita itu setidaknya minimal 100 like. Paling sedikit itu menurutku 100 like, karena dari orang yang nge-like dan orang yang komen itu pasti all shop itu bakal ngeliatin seberapa banyak sih pengaruh kita itu sama semua followers kita. Jadi kalau kalian punya followers yang udah lumayan banyak tapi jumlah like postingan dan jumlah komennya sedikit, itu all shop itu sedikit mikir-mikir gitu, ini feedbacknya bagus nggak sih kalau aku endorse di dia gitu kan. And then kalau kita udah mempunyai followers lebih dari 1.000 atau 2.000, itu pasti banyak tawaran-tawaran all shop langsung yang nge-DM kalian. Karena aku udah ngalamin banget waktu itu. Aku sejak mulai jadi influencer itu aku udah punya followers 3.000-an. Sebelum jadi influencer aku tuh udah punya followers 2.000 lebih gitu. Jadi setelah mulai aku ngaktifin profil bisnis, banyak banget yang sering kunjungin Instagram aku, profil Instagram aku, dan banyak banget yang ngeliat dan bahkan banyak banget yang like postingan aku. Dan beberapa hari kemudian banyak banget all shop yang DM nawarin kerja sama endorse dan langsung nanya ke aku berapa harga, berapa rate card aku supaya mereka bisa endorse di aku gitu. Karena aku newbie banget di dunia perendorsan, jadi aku pertama-pertama itu kayak masih bingung nentuin berapa harga rate card aku yang seharusnya aku dapat ketika orang udah endorse di aku gitu. Tapi menurut aku kalau kalian memang jadi influencer pemula atau selebgram pemula,
Kalian juga bisa ngasih harga gratis aja. Jadi kalian bisa sekalian belajar bagaimana kita bisa mempromosikan suatu barang dengan cara yang baik. Jadi kalau kita udah sering banget promosi barang, pasti kita bakal promosinya itu lancar dan cara ngomong kita itu nggak terbata-bata, atau jadi cara kita ngomong itu jelas banget. Followers kita itu bakal ngerti maksud apa yang kita sampaikan dari promosi produk kita. Jadi aku awal-awal sih masih rate cardnya masih murah, karena aku tuh nggak tahu sebenarnya harga rate card tuh mau buat berapa, karena newbie banget. Jadi aku kasih harganya yang lumayan murah aja, sekalian aku belajar untuk promosiin barang orang gitu. And then trik untuk kalian bisa di endorse sama orang itu, bio kalian itu harus semenarik mungkin. Jadi kayak bisa kalian jelasin diri kalian itu apa. Misal kalian profesinya mahasiswa, bisa kalian jelasin mahasiswa atau apa, atau kalian bisa sebutin kategori Instagram kalian itu apa kalau memang kalian jadi selebgram, ya kan. Misalnya kategori kalian itu lifestyle atau foodies atau beauty, atau kalian suka yang traveling dan lain-lain, itu bisa kalian jelasin di bio kalian. Jadi menunjukkan identitas kalian itu apa gitu. Terkadang orang endorse sesuai dengan kategori dan melihat juga postingan feed kalian. Jadi wajib banget postingan feed kalian itu rapi. Dan kalau sekarang lagi banyak banget untuk filter-filter foto, jadi kalian bisa ngatur supaya feed kalian itu gambarnya bagus dan sama gitu kan. Kalau misal kalian mau pakai tema yang coklat, bisa coklat semua, jadi kayak feed kalian itu rapi. Tapi kalau kalian lihat feed aku nggak pakai yang filter terlalu banyak. Aku pakainya kayak nyingkronin gambar aja. Kalau misal ada foto endorse yang tengah-tengahnya, feed tengahnya itu aku selingin dengan gambar lain dan sampingnya jadi endorse. Jadi dua foto tengah di endorse diapit sama foto kayak penghalang sih, pembatas di tengahnya itu. Jadi kelihatan dia perbedaan feednya gitu. Tergantung kalian aja, kreasi kalian aja, gimana kalian ngatur feed kalian supaya feed kalian bagus, menarik, dan bisa dilirik sama all shop, apalagi all shop baru yang emang lagi mempromosiin barang mereka. Jadi kalau kalian followersnya belum terlalu banyak dan ada all shop yang tertarik untuk endorse kalian, aku saranin banget jangan kasih harga atau rate card yang terlalu tinggi. Jadi rate card itu harus melihat berapa kemampuan diri kita, mengukur berapa kemampuan diri kita untuk mempromosikan barang tersebut. Jadi jangan sampai kita membuat target atau rate card kita yang tinggi, tapi feedback yang dihasilkan sama kita dan untuk all shop itu nggak sebanding dengan harga rate card kita. Jadi kalau nggak sebanding, maka all shop itu bakal nggak bakal ngulang lagi untuk ngendorse ke kita gitu. Jadi ukur kemampuan kita, apa feedback yang kita berikan kepada all shop. Kalau bagus, pasti all shop itu bakal kembali untuk mengendorse kita lagi. Dan selanjutnya, kalian itu harus wajib banget aktif posting feed. Minimal itu seminggu tuh 1 kali aja kalau kalian emang nggak punya foto-foto terbaru. Jadi kita tuh nggak mesti posting terus, tapi kita ada beberapa momen kayak aku nggak terlalu posting, kayak seminggu tuh aku nggak posting, kadang cuma posting 1-2 kali aja, atau apa misal ada foto baru atau dan lain sebagainya, jadi aku posting. Tapi jangan kalian tuh kayak sebulan nggak ada postingan terbaru sama sekali, jangan, karena itu menandakan Instagram kalian itu kayak nggak aktif. Sedangkan all shop itu mikir dia nggak mungkin endorse ke orang yang Instagramnya nggak aktif gitu. Jadi harus ada interaksi dari kita ke followers kita, baik dari itu IG story atau feed Instagram gitu. Oh ya, satu lagi aku mau jelasin ke kalian, macam-macam endorse itu ada banyak sebenarnya. Yang pertama itu endorse feed, yang kedua endorse story atau review story, dan yang ketiga ada endorse PP atau paid promote. Nah, yang kalau feed dia khusus cuman feed aja, jadi kayak promosinya itu dia posting di feed aja tanpa di IG story. Ada yang cuman maunya di endorse di IG story aja tanpa masukin gambar di feed, dan ada yang mau di endorse keduanya. Dan yang terakhir itu ada endorse PP atau paid promote. PP atau paid promote itu kita cuman mempromosikan sesuatu atau pengiklanan dari si all shop yang udah kirim bahan jadi ke kita, dan kita langsung tinggal post aja, jadi nggak bikin video terbaru lagi gitu. Dan oh ya, selain endorse
secara manajemen dan pribadi, ada lagi endorse itu bisa kalian dapetin dari web atau aplikasi. Sekarang udah banyak banget aplikasi yang membuat situs endorse, jadi kalian bisa download sendiri di Play Store. Aku pernah download aplikasi Party Post, kalau kalian tahu ada di Play Store, langsung kalian download aja Party Post. Nah, itu kayak semacam platform gitu, kayak sebuah aplikasi endorse yang nggak terikat sama apapun, nggak terikat sama manajemen maksudku. Jadi dia langsung aja kita masuk ke aplikasi, antara kita dan aplikasi itu aja yang untuk kerjasamanya, bagian kerjasamanya. Terus ada lagi selain Party Post, ada Sociabuzz ya kan. Itu ada langsung kalian lihat di Google aja, klik Sociabuzz, langsung kalian daftar. Kalau Sociabuzz itu lengkap banget, jadi kalian bisa endorse di Instagram, endorse di YouTube, dan endorse di blog. Jadi ada 3 pilihan gitu. Kalau kalian memang enggak nge-up di Instagram atau kalian lebih nge-up di blog, bisa banget kalian jadi endorse blog. Dan kalau memang kalian punya YouTube channel dan punya subscriber yang banyak, kalian bisa jadi endorse di YouTube gitu. Jadi tergantung kalian lebih unggulnya di mana gitu. Oke, mungkin itu aja cerita bagaimana cara kita bisa di endorse. Dan aku mau sharing ke kalian, pertama kali aku jadi influencer dan aku pertama kali gabung ke manajemen itu tanggal 22 Januari 2020, masih baru banget, dan ini baru bulan Oktober, jadi masih kayak 9 bulan aku bergabung di manajemen. Dan pertama kali aku bergabung di manajemen, aku bayar administrasinya itu sekitar 75.000. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian, setiap manajemen itu udah banyak banget sekarang di Instagram, dan setiap manajemen itu mempunyai biaya administrasi yang berbeda-beda, dari mulai harga 25.000 sampai ke ratusan ribu rupiah atau bahkan mungkin lebih. Dan aku kemarin sempat daftar di manajemen yang paling tinggi, aku daftar biaya administrasi itu 150.000 aja. Dan aku cuman gabung di beberapa manajemen, gak gabung di banyak manajemen, jadi cuma beberapa aja. Bagi kalian yang mau gabung di manajemen, silahkan langsung cari aja di Instagram, itu banyak banget. Tapi kalian harus hati-hati karena banyak banget sekarang manajemen yang dibuat untuk endorse, tetapi cuman manfaatin talent aja, enggak untuk beneran endorse atau manajemen penipuan. Jadi kalian harus hati-hati milih manajemen yang mau kalian ikutin. Jangan langsung tergiur dengan harga murah, tapi kalian harus cek dulu gimana profil manajemen tersebut, baik atau tidak. Dan kalian harus lihat segala review atau segala yang ada di profil manajemen tersebut. Jadi harus pastiin benar-benar manajemen itu real untuk endorse, bukan untuk tipu kalian. Jadi sayang banget kalau kalian udah daftar biaya administrasi tapi kalian ketipu sama manajemen yang abal-abal. Oke? And then pertama kali aku di endorse itu, aku di endorse kacamata, dan kalian bisa lihat di sini, ini endorsean pertama aku di tanggal 22 Januari 2020. Itu rasanya seneng banget kita di endorse kan, pertama kali gabung di manajemen dan kita udah mulai di endorse. Dan itu endorse kacamata karena aku emang orangnya pakai kacamata, so ya lumayan lah ya untuk permulaan. Tuh rasanya kita baru banget dapet endorsean gitu kan, kayak senengnya, duh seneng banget gitu. And then udah aku promosiin kacamata tuh, aku langsung dapet endorse pribadi. Ini pribadi bukan manajemen. Aku dapet endorse pribadi, endorse parfum. Nah, parfum yang lagi terkenal banget, sempet terkenal banget dan sekarang ini masih terkenal banget, yaitu parfum Eau de Parfum, yang parfum non alkohol. Itu aku dapat 2 pieces, yang best sellernya untuk cewek dan best sellernya untuk cowok, itu tahan banget. Dan itu aku dapat endorse secara pribadi. And then makin lama ada juga selain endorse itu ada juga champion. Champion itu dimana kita mempromosiin suatu barang. Selain kita promosiin suatu barang, biasanya kalau champion kita bisa dapat uang, dapat fee gitu kan. Oh ya, aku mau ngasih tahu ke kalian, fee-nya itu tergantung sama champion. Jadi setiap endorse itu berbeda harga fee-nya ya. Bisa dimulai dari harga yang paling kecil banget itu 10.000 mungkin, atau lebih kecil lagi ada, dan sampai ratusan ribu rupiah. Aku udah pernah dapet uang sampai paling tinggi itu sekitar 200-an ribu rupiah gitu. Paling tinggi itu ya, sekarang ini paling tinggi segitu. Karena aku termasuk influencer yang mikro influencer. Kita itu ada influencer itu dibagi beberapa kategori gitu. Aku termasuk kategori mikro influencer karena followers aku masih 10,7 ribu followers. Jadi masih termasuk
micro influencer. Ada yang lebih dari 10.000 followers itu dikategorikan macro influencer, dan ada lagi nano influencer. Banyak banget ya. Itu yang nano influencer pasti udah ratusan ribu followers atau udah kayak jenjang selebgram up banget, selebgram hits banget. Sedangkan aku ini kayak masih selebgram pemula aja, bukan selebgram sih sebenarnya, aku nyebutnya kayak ya cuman hobi aja sih sebenarnya, hobi terus dibayar kayak gitu. Tapi orang teman-temanku atau yang followers aku udah nyebutnya selebgram atau influencer gitu. Apapun sebutannya, yang penting kalian harus jalanin kalau kalian suka. Terus kalau kalian emang minat banget untuk dapat endorse gratis, atau kalian mau jadi selebgram atau influencer, kalian wajib banget konsisten. Mulai dari awal kalian mau gabung itu harus konsisten banget dan harus totalitas. Jadi kalau kalian pengen gabung jadi selebgram, kalian harus totalitas, jangan setengah-setengah. Dan aku mau ngasih tahu ke kalian, kalau kalian memang mau di endorse, please banget jangan mikirin uang. Jangan sekali-sekali kalian mikirin uang itu berapa, fee-nya dapat berapa. Karena banyak banget yang DM aku atau WA aku pas aku suka posting produk endorse, pasti banyak banget, itu fee-nya berapa, itu fee-nya berapa, banyak enggak fee-nya. Jangan mikirin fee-nya dulu ya, pikirin cara gimana kita promosi barang, kita kayak mengekspor diri kita, gimana kita bisa ngomong atau bisa jelasin ke orang, oh ini produknya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kayak mengasah keterampilan kita juga, bukan cuma masalah uang. Tidak semua tentang uang, tapi kalau aku ini awalnya cuma hobi aja sebenarnya, dan ini hobi yang dibayar gitu. So bagi kalian yang mau jadi endorse, please banget jangan mikirin uang dulu. Jadi jadikan ini pengalaman. Terus kalau kalian memang udah bagus banget nge-reviewnya dan followers kalian udah melejit banget, bisalah kalian mikirin, oh berapa rate card kalian, misalnya berapa orang harus bayar kalian itu berapa dengan feedback yang mereka dapat gitu. Jika kalian belum jelas penjelasan aku kali ini, bisa kalian komen di bawah apalagi yang belum jelas dan aku bisa jelasin, karena aku nge-up video ini karena banyak banget teman-temanku yang nanya, followers aku yang nanya, dan adik-adik aku yang di WA itu banyak nanya banget masalah endorse. Terlalu banyak, so aku nge-up video ini. Semoga kalian lihat dan kalian suka, dan semoga penjelasannya jelas banget, semoga jelas bagi kalian. Dan kalau nggak jelas bisa komen di bawah dan aku bakal jawabin komen kalian. Oke, mungkin ini aja video kali ini. Next aku bakal buat video selanjutnya tentang apa lagi yang mau kalian tahu tentang Instagram atau tentang selebgram dan atau apa aja yang kalian mau tahu. Silahkan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan bunyikan lonceng notifikasinya di sini supaya kalian bisa dapat info update terbaru dari aku. I don't need no